Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membagikan tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Hai Sobat Pajak, gimana kabarnya hari ini? Gue doain semoga Sobat Pajak dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari virus corona. Di video kali ini gue mau membahas yaitu tentang perlakuan PPh Pasal 21 DTP atau yang ditanggung oleh pemerintah di SPT tahunan orang pribadi, yaitu tentang bagaimana cara penginputan di 1721A1 atau bukti potong 1721A1. So, sebelum lari ke materi, ini adalah definisi pertama. Ini tentang definisinya aja dulu. Terus di part pertama ini, terus nanti di part kedua nanti tutorial cara pengisiannya. So, sebelum kita lanjut ke materi, untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Bantu channel kami agar channel kami semakin berkembang lagi. Oke, di sini adalah perlakuan PPh Pasal 21 DTP yang ditanggung oleh pemerintah di SPT tahunan karyawan. Salah satu insentif di bidang perpajakan yang diberikan oleh pemerintah adalah menyelamatkan dan menjaga perekonomian nasional, serta menjaga kestabilitas sistem keuangan di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini kita sedang hadapi. Pemberian insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah, hal ini tertuang dalam PMK 44/20 yang diberlakukan sejak tanggal 27 April tahun 2020. Perlu memahami dulu yaitu definisi Pasal 21 di dalam undang-undang. Berdasarkan perubahan keempat Undang-Undang PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan, dengan nama atau bentuk apapun yang diterima oleh WPDN atau orang pribadi, wajib pajak dalam negeri orang pribadi ya. Selanjutnya kita perlu melihat yaitu definisi jenis insentif Pasal 21 yang diberikan dalam PMK 44/20 tahun 2020, yakni berupa pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Adapun pengertian pajak yang ditanggung oleh pemerintah tercantum dalam PMK 228/20 tahun 2020 yang memuat ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak yang ditanggung oleh pemerintah. So, jadi kemarin-kemarin ketika kalian di masa pajak dari bulan April sampai dengan sekarang menggunakan insentif, yaitu ada beberapa yang ditanggung oleh pemerintah, ada beberapa yang tidak. Nah, ini adalah definisi bagaimana cara pengisian 1721A1 nantinya. Selanjutnya, mengacu pada pasal 1/1 PMK 228/20 tahun 2020, pajak yang ditanggung oleh pemerintah adalah pajak yang terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa yang dimaksud dengan PPh Pasal 21 DTP adalah PPh Pasal 21 yang terutang oleh wajib pajak tetapi dibayarkan oleh pemerintah ke dalam kas negara. Jadi adapun dua implikasi pemberian PPh Pasal 21 DTP yaitu terhadap wajib pajak yang tertera dalam Pasal 2 ayat 7 dan 8 PMK 44 tahun 2020. Pertama, PPh Pasal 21 DTP tidak dapat diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Kedua, kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 DTP dalam SPT tahunan 2020 orang pribadi tidak akan dikembalikan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya ternyata di masa Januari, Februari, Maret itu terus kemudian setelah di cross semua ternyata lebih bayar, itu tidak bisa dikembalikan atau di restitusi ya. Implikasi pertama ini kemungkinan kemudian menyebabkan jumlah PPh Pasal 21 DTP tidak perlu disampaikan sebagai penghasilan kena pajak. Mekanisme pemotongan sendiri tetap merujuk pada ketentuan yang berlaku umum, yaitu di PMK 252/2008 dan Janko Per 16 tahun 2016. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemberi kerja sebagai pemotong tetap wajib memberikan bukti potong PPh Pasal 21 DTP kepada para karyawan pada setiap akhir tahun. Oleh karena itu,
terhadap karyawan yang diberikan insentif PPh pasal 21 DTP berdasarkan PMK 44 tahun 2020, bukti pemotongannya tetap wajib pajak dibuat oleh para pemotong PPh pasal 21 seperti sedia kala. Jadi katakanlah kita tetap minta untuk perusahaan tetap mengeluarkan 1721A1 seperti biasanya untuk pelaporan karyawannya melakukan SPT. Adapun PPh 21 DTP yang akan dianggap sebagai komponen pajak yang telah dipotong dan dilunasi dalam formulir 1721A1. Lebih lanjut, karyawan bersangkutan juga dapat mengkreditkan PPh pasal 21 DTP yang telah dipotong. Jadi di sini karyawan yang bersangkutan dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong oleh pemerintah. Tersebut dalam PPh yang terutang atas seluruh penghasilan yang dilaporkan dalam SPT tahunan oleh PPh wajib pajak dalam negeri orang pribadi untuk tahun pajak 2020. Untuk mekanisme pelaporan pajak tahunannya, pihak karyawan yang merupakan wajib pajak dalam negeri orang pribadi harus mengisi beberapa formulir secara lengkap dalam SPT tahunan tahun 2020 agar dapat mengkreditkan PPh pasal 21 DTP tersebut. Informasi yang perlu dicantumkan mencakup identitas nama, NPWP, tanggal bukti potong, dan lain-lain. Formulir yang perlu diisi di 1721A1 adalah yang di poin 20. Ini tetap di bukti potongnya, yaitu di PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi, termasuk yang dari Januari sampai dengan Maret. Nanti kalian tulis, terus kemudian yang dapat DTP yang ditanggung oleh pemerintah kalian juga gabungkan di poin 20. Oke, sejauh ini tentang mekanisme bagaimana cara perlakuan PPh pasal 21 DTP atau ditanggung oleh pemerintah di SPT tahunan karyawan. Di video berikutnya yaitu tentang bagaimana cara pengisian atau cara pembuatan 1721A1 secara real, ibaratnya secara yang dipotong itu berapa, terus kemudian yang tidak dipotong berapa dalam pengisian 1721A1. Terima kasih sudah menonton. Untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe sekarang karena subscribe Anda berarti banget buat kita. Terima kasih dan sampai jumpa.